Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, atau selamat malam. Sebelumnya, terima kasih kepada dosen pengajar Almu Nur Ramadhani MPD. Terlebih dahulu, perkenalkan, nama saya Aisyah, Prodi Ekonomi Syariah semester 4, reguler 3, dosen pengajar Almu Nur Ramadhani MPD pada mata kuliah Statistik A. Pada pertemuan kali ini, saya akan memenuhi tugas statistik A, yaitu soalnya suatu penelitian mencatat pengeluaran sebulan dari 50 rumah tangga yang berada di Kelurahan Makmur pada tahun 2018 sebagai berikut. Nah, lalu di sini buatlah tabel distribusi frekuensinya. Nah, untuk membuat tabel distribusi frekuensi, kita harus memenuhi tahapan-tahapan atau proses sehingga kita bisa membuat tabel distribusi frekuensinya. Lalu tahapan apa saja yang kita perlukan? Nah, untuk menyusun tabel distribusi frekuensi, yang pertama kita harus mengurutkan data dari data terkecil sampai data terbesar atau sebaliknya. Yang kedua, menentukan rentang kelas, yaitu data terbesar dikurang data terkecil. Yang ketiga, menentukan banyak interval. Untuk itu digunakan formulasi Stargest banyak kelas sama dengan 1 ditambah 3,33 log n, di mana n adalah banyak data. Yang keempat, menentukan panjang kelas interval. Nah, yang pertama, kita mengurutkan data dari data terkecil sampai data terbesar atau sebaliknya. Untuk memudahkan kita dalam mengurutkan data dari data soal, data yang di atas acak, kita urutkan dari data terkecil sampai terbesar. Itu sudah saya kasih tanda. Misalnya 40, kita beri tanda 40. Nah, fungsi kita memberi tanda di sini agar kita tidak keliru dalam mengurutkan data tersebut. Jadi 40, 40, 41, 43, 48 sampai seterusnya dari data terbesar itu ada 91. Kemudian, cara yang kedua, kita menentukan rentang kelas, yaitu data terbesar dikurang data terkecil. Nah, kita sudah tahu data terbesar di sini 91. Di sini saya beri tanda merah dan data terkecil 40 juga saya beri tanda. Jadi 91 dikurang 40 sama dengan 51. Jadi rentang kelasnya itu ada 51. Next. Yang ketiga, kita menentukan banyak interval. Untuk itu digunakan formulasi Stargest banyak kelas 1 ditambah 3,33 log n, di mana n adalah banyak data. Jadi rumusnya itu BIKA sama dengan 1 ditambah 3,3 log n. 1 ditambah 3,3 log 50. Dapat di mana 50 di sini? Jadi 50 di sini kita mendapatkannya dari n. N di sini adalah banyak data. Sudah saya beri tanda merah itu ada 50. Nah, jadi 1 ditambah 3,3 dikali log 50 itu adalah 1,699. 1 ditambah 5,6067 hasilnya adalah 6,6067 jika kita bulatkan menjadi 7. Kemudian yang keempat, menentukan panjang kelas interval Pi sama dengan rentang kelas interval dibagi banyak kelas interval. Nah, untuk rentang kelas interval itu kita sudah mencarinya pada urutan yang kedua tadi, yaitu hasilnya 51 dari data terbesar dikurang data terkecil. Itu tadi untuk mencari rentang kelas interval. Dikurang banyak kelas interval. Banyak kelas interval di sini pada nomor urut ketiga yaitu 6,6067. Jadi hasilnya adalah 7,719. Jika kita bulatkan itu adalah menjadi 8.
hasil perhitungan. Jadi kita mendapatkan rentang kelas sama dengan 51, banyak kelas 6,6067 atau kita bulatkan menjadi 7, panjang interval 7,719 jika kita bulatkan menjadi 8. Next, kita akan membuat tabel distribusinya. Nah, jadi untuk membuat tabel distribusi di sini, hasil tentamen dan frekuensi atau F. Untuk bisa membuat hasil tentamen di sini, nah 40 sampai 47 itu cara membuatnya adalah 40 kita panjang intervalnya karena ada 8, jadi dari 40 kita harus melewati 8 langkah. Jadi 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47 itu ada 8 langkah. Jadi 40 sampai 47. Yang kedua, 48 kita lewati lagi 8 langkah, berarti 55. 56 kita lewati lagi 8 langkah, berarti 63 sampai seterusnya. Nah, frekuensi atau F 40 sampai 47 kita hitung, kita lihat dari tabel di sini 40 sampai 47 itu ada berapa? Nah, itu frekuensinya ada 4, yaitu 40, 41, 43 kita tulis ada 4. Kita hitung sampai seterusnya. Nah, jadi untuk membuktikan apakah perhitungan kita benar atau ada keliru, kita dengan menjumlahnya. Jika N-nya adalah 50 berarti benar. Nah, jadi frekuensinya kita tambah 4 tambah 6 sama dengan 10, tambah 13 sama dengan 23, tambah 8, tambah 7, tambah 8, tambah 4, nah itu adalah hasilnya 50. Nah, di mana tabel distribusi ini sangat berguna sekali dalam memudahkan kita membaca suatu data. Soal nomor 2. Jadi, soalnya berikut ini diberikan tabel data banyaknya tenaga kerja menurut tingkat pendapatan. Jadi kita diminta untuk menentukan mean, median, dan modusnya. Nah, di sini sudah ada tabel dan frekuensinya. Midpoint ini sebelumnya tidak ada, jadi kita cari terlebih dahulu. Bagaimana sih untuk mencari midpoint atau MI? Nah, jadi untuk mencarinya di sini kita menggunakan rumus, yaitu rumusnya kita klik sama dengan sum. Kita klik yang di sini, kita buka kurung. Nah, langsung saja kita klik. Setelah itu kita tutup kurung, kita bagi 2. Nah, kalau sudah kita klik enter. Nah, jadi untuk midpoint-nya itu ada 99,5. Ini sama dengan yang di sini. Ini bisa kita kasih tanda. Nah, untuk mempermudah dalam Excel itu bisa kita tarik. Jadi, memuat hasil keseluruhan. Nah, jadi hasil yang 299,95 ini sama dengan hasil yang di atas. Nah, lalu apa lagi yang kita perlukan, yaitu FI dikali MI atau frekuensi dikali MI. Nah, jadi bagaimana untuk kita bisa mendapatkan hasilnya? Jadi itu menggunakan rumusnya di sini yaitu sama dengan kita jangan lupa buka kurung. Nah, jadi kita klik frekuensinya di sini, lalu kita kali dalam Microsoft Excel itu tanda bintang. Kita kali dengan midpoint.
midpoint-nya atau MI. Nah, lalu kita tutup kurung, klik enter. Nah, 999,5 itu sama dengan hasil yang di sini. Kita kasih tanda. Nah, untuk mempermudah lagi, kita cukup tarik dari hasil pertama hingga hasil akhir. Nah, itu kita sudah dapat hasilnya sama dengan hasil yang di sini. Nah, lalu kita sudah bisa mencari mean atau rata-rata. Untuk mencari mean atau rata-rata, yang kita perlukan itu hasil dari FI dan MI atau hasil dari frekuensi dan midpoint. Nah, langsung saja kita cari, yaitu sama dengan kita buka kurung, kita klik hasil dari FI dan MI di sini, bagi N. N tadi banyaknya data, jadi kita bagi 100. Nah, lalu kita tutup kurung, klik enter. Nah, 449,95. Jadi hasil dari mean rata-rata itu 449,95. Sini kita kasih tanda. Lalu mencari median atau nilai tengah. Nah, bagaimana sih untuk mencari median atau nilai tengah? Jadi untuk mencari median atau nilai tengah, yang kita perlukan itu ada XII atau batas bawah median, kemudian N jumlah data, kemudian FKII atau frekuensi kumulatif data di bawah kelas median, kemudian lagi FI frekuensi data pada kelas median, dan P panjang interval kelas. Jadi bagaimana kita untuk mencari masing-masing keterangan median? Jadi yang pertama itu ada XII atau batas bawah median. Nah, untuk mencari batas bawah median, di sini median di sini sama dengan nilai tengah. Jadi nilai tengah ini ada 100. Jadi 100 dibagi 2 itu sama dengan 50. Kita kasih tanda. Nah, jadi 50. Untuk menentukan batas bawah median berarti ada 400. Jadi kita kasih tanda. Batas bawah median XII itu sama dengan 400. Nah, untuk N di sini adalah banyak data. Banyak data di sini sama dengan 100. Kita kasih tanda. Nah, untuk FKII atau frekuensi kumulatif data di bawah kelas median. Nah, bagaimana sih untuk bisa dapat hasil 35? Jadi caranya itu 10 kita kasih tanda ditambah 25. Itu sama dengan 35. Jadi FKII-nya itu ada 35. Nah, untuk FI-nya itu sama dengan 50. Di sini FI-nya sama dengan 50. Lalu P di sini adalah panjang interval kelas. Bagaimana caranya untuk kita bisa mendapatkan hasil panjang interval kelas? Yaitu tadi dari sini batas bawah median 400. Nah, kalau 599,9 dibulatkan itu sama dengan 600. Jadi 400 kita tandai dulu yang ini. Nah, 400 untuk sampai ke sini ke 600 itu ada 200. Nah, jadi untuk panjang interval kelas itu sama dengan 200. Nah, untuk
Untuk mencari median atau hasil dari median, kita langsung masukkan rumusnya. Di sini sama dengan XII-nya itu 400, langsung kita klik. Ditambah buka kurung, itu ada N di sini sama dengan 100, kita langsung klik. Nah, dibagi 2, tutup kurung, dikurang, kita klik kurang, FKII-nya 35, dikurang 35, jangan lupa tutup kurung. Lalu dibagi lagi, kita klik FI di sini sama dengan 50, kita klik 50, tutup kurung, dikali pi. Dalam Excel perkalian itu sama dengan bintang, kita klik dikali pi-nya sama dengan 200, kita tulis 200. Nah, di sini kita bisa tambahkan buka kurungnya. Lalu kita klik enter. Nah, untuk nilai mediannya itu sama dengan 460, sama dengan hasil yang di sini. Putus. Kita langsung saja masukkan dari rumus yang di atas. Yang pertama itu tadi ada B. Terlebih dahulu kita tulis sama dengan B di sini ada 400. Langsung kita klik 400, ditambah buka kurung, B1 tadi di sini 25. Untuk mendapatkan 25 itu dari 50 kita kurang 25. Nah, lalu tutup kurung, dibagi buka kurung lagi, B1 sama dengan yang tadi, klik 50 dikurang 25, tutup kurung, ditambah B2, buka kurung, 40 tadi cara mendapatkannya yaitu 50 dikurang 10. Nah, tutup kurung, dikali dalam Excel sama dengan bintang, itu dikali pi di sini sama dengan 200, jadi panjang intervalnya itu sama dengan 200. Nah, di sini bisa kita tambah tutup kurungnya, dan di sini bisa kita tambah lagi juga tutup kurungnya. Nah, kita teliti dulu sebelum klik enter. Kita klik enter. Nah, 476923079. Nah, jadi ini untuk hasil modus. Dalam sini itu hasilnya 476923079, atau itu juga bisa 476,9231.